Karena Rasul juga mengatakan itu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kau lihat sebuah kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan kedua tangan. Bukan merubah orangnya, merubah kelakuannya. Kalau orangnya merubah kan berpolisi kita, Pak, bagus-bagus muka orang kita bonyokin, wabut, salah kita. Kita jauhi dia, tidak boleh. Ingatkan dia, nasihati dia. Tidak boleh kita pesimis sama orang, benci sifatnya. Fa'ilan yastati bil lisan, kau tak mampu merubah dengan tanganmu, dengan lisan. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Orangnya tak boleh kita benci, membenci ciptaan Allah sampai dengan membenci Allah, tapi benci sifat perbuatannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Ayuhal mustami'un al-kiram, yang pertama tentu kita panjatkan rasa syukur kehadiran Allah, yang mana Allah masih berikan kita nikmat, khususnya kesehatan dan kesempatan, masih dapat melaksanakan ubudiyah pada pagi ini, menandakan kita masih termasuk hamba-hamba yang masih taat kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Salam salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat dan salam yang selalu kita sampaikan berkenan hendaknya beliau memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sidang jemaah dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Abdullah bin Umar, ya Rasulullah, dullani ala amal idza amaltahu ahabbani Allah wa ahabbani nas. Ya Rasul, tunjukkan aku, ajarkan aku satu amal yang mana ketika aku beramal dengan amal ini, maka Allah akan cinta kepadaku dan manusia pun akan sayang kepadaku. Maka kata Rasul, azhad fid dunya yuhibbukallah. Kau zuhud kepada dunia, maka Allah akan mencintaimu. Jadi pengertian zuhud ini banyak orang salah tafsir. Zuhud itu bukan meninggalkan kehidupan dunia. Salahuddin Al-Ayyubi pernah meninggalkan kemewahan dunia hanya karena dia ingin membuktikan apakah betul Allah itu kuasa atas sesuatu. Dia tinggalkan kemewahan dunia, dia masuk ke dalam gua, tinggal di gua itu dengan berzikir kepada Allah sampai kurus kering badannya, sampai tidak ada tenaganya. Dia ingin membuktikan. Jadi kalau kita kadang salah kaprah, kita tinggalkan kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat, kacau kita jadinya. Sementara hidup di dunia butuh sandang, butuh pangan, butuh makan. Maka kalau kita berangkat dari firman Allah surah Al-Qasas, mana baca tadi? Lagu upaya Pak, aco-aco banyak yang lupa. Dalam surah Al-Qasas ayat 77, Allah ingatkan kita, dan mungkin kita semua sudah hafal ayat ini. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya.
Dan carilah apa yang Allah anugerahkan kepadamu berupa kebahagiaan jalan menuju akhirah, negeri akhirat. Dan jangan lupa kebahagiaanmu di dunia. Jadi Imam Ibnu Katsir dalam ayat ini mengatakan begini: isti'mal ma wahabakallahu min hadzal mali wal jazili wan ni'mata wat ta'ilah fi ta'ati rabbika wa taqarrubu ilaihi bi anwa'il qarabat allati yahsilu laka biha as-sawab fid daril akhirah. Gunakan apa yang telah Allah anugerahkan untukmu, misalnya daripada harta dan kenikmatan yang besar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta yang kita miliki, semua yang ada yang kita miliki di dunia ini menjadi thariqah, menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Segala sesuatu yang Allah titipkan kepada kita adalah merupakan jalan menuju dan menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu melupakan nasibmu di dunia. Jika diartikan maknanya hendaklah seimbangkan antara dunia dengan akhirat. Tidak mungkin kita Bapak Ibu mengejar kehidupan akhirat sementara dunia yang kita tempati kita lupakan. Tidak mungkin. Apa sanggup Bapak Ibu mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 puasa saja tidak pakai makan siang dan malam? Apa mempan zikir kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, perut bergendang di dalam? Sanggup ibu-ibu mau? Bapak-bapak mau? Enggak. Kenapa? Karena kita hidup di dunia. Beramal kita, jangan lupakan akhirat kita, jangan lupakan dunia kita, seimbangkan dia. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan wala tansa nasibaka minad dunya ay mimma abah Allah bima minal mali was sarabi wal malabis wal masakin wal manakih fa innaka li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa li zawjika 'alaika haqqan fa'ata kulli zi haqqahu haqqan haqqahu. Janganlah engkau melupakan nasibmu dari kehidupan dunia, yaitu dari yang Allah bolehkan berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan menikah. Tuhanmu memiliki hak atas dirimu. Tuhanmu memiliki hak atas dirimu. Dirimu juga punya hak, keluargamu punya hak juga. Allah punya hak atas diri kita, diri kita punya hak atas diri kita, keluarga kita punya hak atas diri kita, istri kita punya hak atas diri kita. Salah seorang suami kerjanya cuma zikir saja, istrinya mau bedak. Betul tidak? Kuat-kuat lah ya kan, tidak malah marah bapak ini. Tidak tahan, bapak juga punya istri soleha, tak tahan kalau makan subhanallah saja. Jadi seimbangkan antara dunia dengan akhirat kita. Jadi yang dimaksud zuhud di situ bukan meninggalkan kesenangan dunia, tapi jangan sampai kesenangan dunia itu membuat kamu lalai, membuat kamu sibuk sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud. Berarti salah kalau kita beramal saja. Bukan salah. Justru setiap saat, setiap waktu kita disuruh beramal. Contohnya apa? Sebagai kepala keluarga, bapak keluar dari rumah, niat lillahi ta'ala karena mengabdi kepada Allah, ingin menafkahi keluarga, itu kan sudah amal. Jadi amal itu jangan diartikan duduk di sajadah, zikir, sholat. Sempit pemikiran kita kalau hanya seperti itu yang kita bayangkan tentang amal. Mengangkat sampah saja di jalan itu sudah jadi amal. Bertemu kawan assalamualaikum itu sudah jadi
setiap ngomong mau kemana? Masya Allah, mau ke sana. Ngapain? Astagfirullah, mau jalan-jalan. Tidak seperti itu. Itu keblinger. Kadang-kadang subhanallah kalimatnya kemana, astagfirullah kalimatnya kemana. Jadi seimbangkan kehidupan dunia, maka Allah akan mencintai. Apalagi azhabindaka finnas, bukan nas. Jangan silau kau dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Jangan sakit hatimu ketika ada orang lain memiliki yang kau tidak miliki. Apa bahasa kerennya? Jangan musuh kalang kau sama tetanggamu, habis gue. Nah, pasti kau akan dicintai manusia. Ini kan sering kita disindir berbagai kalimat-kalimat seperti yang kemarin sering diucapkan orang. Kawan yang beli Honda, dia yang meriang. Kawan beli mobil, dia yang masuk ambulan. Kawan beli tanah, dia yang masuk kuburan. Kan? Kalau seperti itu, seperti kalang fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Sudah ada bibit penyakit itu dalam diri kita, ditambah lagi, bukan mau diobati, ditambah lagi penyakit. Fazadahumullahu maradan. Makin senang tetangganya, makin hancur dia. Makin senang tetangganya, makin stres dia. Jadi kena penyakit seperti ini. Urusan kepada Allah itu sudah kita kaji dan urusan kepada manusia tidak bisa lepas. Hati-hati kita, tidak usah selalu bersangka-sangka, berprasangka, tidak usah selalu iri hati. Iri kepada orang boleh. Yang pertama amalnya boleh. Kenapa dia bisa rajin ibadah kita? Jangan iri karena hartanya, stres kita. Kawan punya sawit 100 hektar. Dia mau beli apa aja terserah dia. Kita beli buku aja bayar. Kadang-kadang dari sini sifat iri hati ini mengajar kita untuk selalu membenci orang lain. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang yang mendapatkan kenikmatan dunia, Allah titipkan dia anugerah berupa harta, pangkat, jabatan yang membuat dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita boleh iri. Kenapa dengan harta kekayaannya dia semakin dekat kepada Allah? Allah senang ada orang kaya, orang berpangkat, orang yang punya jabatan dekat kepada Allah. Allah senang. Yang Allah benci itu sudah miskin, sombong, ibadah tidak mau, bertetangga kacau. Tidak ada satupun yang mau diandalkan dari kehidupan. Kalau ada orang kaya sombong masih wajar, ada yang dibanggakan. Ini kadang-kadang mohon maaf Pak, kita sudah hidup miskin, belangsak, harta nggak punya, rumah numpang, kepada Allah sombong, kepada tetangga juga gitu. Terjebak dengan permainan sendiri. Apa yang mau kita andalkan? Ingat Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, ana bi abdi dzanni. Aku memandang hamba itu sebagaimana hamba itu bi abdi dzanni, mempunyai pandangan terhadap. Jadi kita bisa menilai dalam diri kita saja, bisa kita nilai Allah benci tak sama kita. Ana bi abdi dzanni, aku menurut prasangka hamba. Cobalah kadang-kadang kita lihat Bapak Ibu, makin tua umur kita makin sombong kepada Allah, makin dipanjangkan Allah umur kita, makin jauh dari rahmat Allah. Apakah ini nikmat atau ini jangan-jangan adalah azab bagi kita? Azab bagi kita. Semakin tua semakin tidak mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita lihat seperti itu. Apalagi yang kita cari, coba kita kaji hidup ini sekarang. Sudah 60 tahun, Pak, sudah 70 tahun, mulai dari zaman kita kecil sampai sekarang
tidak ada berubah beras. Makanan kita pun tetap nasi saja. Gulai kita tetap antara itu kalau tidak ikan sayuran, kalau tidak sayur rebusan. Semakin tua dengan kehidupan yang seperti itu, bukan semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba hidup kita di ujung batu saja, paling jauh kalau kita jalan-jalan sekali setahun Sumatera Barat, Sumatera Utara. Apa belum bosan kita dengan kehidupan seperti ini? Apalagi yang mau kita cari, Pak? Di saat usia kita semakin tua, bukan semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin jauh dari rahmat Allah, semakin sombong kepada orang. Wala tamshi fil ardi marha, jangan kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Sombong yang paling sombong itu adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia dengarkan panggilan Allah tapi dia tidak mau mendatangi panggilan Allah. Kita ini siapa? Oh, saya orang kaya, uang banyak. Nah, kita potong langsung. Anda itu diciptakan dari setetes air yang hina. Tidak ada kita di sini diciptakan dari tanah, Pak. Yang diciptakan dari saripati tanah itu Nabi Adam, bukan kita. Kita ini orang yang dipancarkan minatul biwattaroim. Jangan sombong, orang hina kita. Makanya ada masa titik lemah kita, ada titik hina kita. Makanya kalau kita sadar berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong, apa yang kita bawa? Di belakang yang kita bawa selalu kotoran, Pak. Anginnya kotor, sampahnya kotor. Berjalan di muka bumi Allah dalam keadaan sombong. Apa yang mau kita banggakan? Maka bayangkan ketika Anda datang melihat kemalangan di rumah orang, yang mati itu orang berpangkat, yang mati itu orang kaya, yang mati itu orang berpendidikan tinggi. Apa yang dia bawa? Ada yang bawa cincin, ada yang bawa HP, tidak ada. Kain kapan? 1 lapis, 3 lapis, 5 lapis. Itu pun warnanya putih. Boleh tidak pakai kain kapan dibikin 12 warna? Merah, kuning, hijau, merah muda dan biru. Boleh? Boleh, tidak ada larangan. Tapi tidak dibikin orang. Makanya carilah kehidupan duniamu, jangan kau lupakan akhiratmu. Kau cari kehidupan akhiratmu dengan tidak meninggalkan dunia. Hablum minallah kita perhatikan, hablum minan nas kita perhatikan. Jadi intinya ini penyakit batin itu dibuang. Untuk hablum minan nas ini jangan sampai ada tertanam, Pak, buang saja. Jadi nggak boleh kita membenci orang, membenci sifat orang boleh, membenci orangnya jangan. Ini kadang-kadang kita zat-zatnya kita benci. Ada anjing lewat kita lempar, padahal anjing tidak ada salah sama kita. Masih ada musuh kalam kita, Pak. Lewat babi kita lempar, padahal babi tidak pernah datang ke rumah kita, tidak pernah mengejar kita. Lewat babi kita lempar. Ada orang lewat kita benci, orangnya yang kita benci salah, benci sifatnya. Ada orang bila minum-minum maksiat terus, benci sifatnya. Karena Rasul juga mengatakan itu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kau lihat sebuah kemungkaran falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan kedua tangan. Bukan merubah orangnya, merubah kelakuannya. Kalau orangnya merubah kan berpolisi kita, Pak. Bagus-bagus muka orang kita bonyokin, wabut. Salah kita. Kita jauhi dia, tidak boleh. Ingatkan dia, nasihati dia. Tidak boleh kita pesimis sama orang, benci sifatnya. Fa'ilan yastati bil lisan, kau tak mampu merubah dengan tanganmu, dengan lisan. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Orangnya tak boleh kita benci, membenci ciptaan Allah sampai dengan
membenci Allah, tapi benci sifat perbuatannya. Fa illam yastati' bi qalbi, maka ketika kau tak mampu dengan tangan, nak mampu dengan lisan, bi qalbi, dengan hati, benci perbuatannya, wa dzalika adhaful iman. Itu tanda kita selemah-lemah iman. Kadang kita lemah iman kita, Pak. Berjudi orang di samping rumah kita biarkan, mabuk-mabukan orang depan rumah kita biarkan. Ya. Laga ayam orang depan kita biarkan. Ini saya, mama ini Pak sering dia sebelah sana itu sering ngadu ayam. Jalan situ ngadu ayam. Makanya saya kasih gambaran kemarin bulan puasa, Pak. Itu kan ada anak muda minum di situ di dekat balik ke dia. Kan saya kejar itu. Udah 2 tahun saya seperti saya bilang saya tidak tahan kalau misalnya bulan puasa. Kan belum masing-masing ceritakan itu. Saya tidak tahan kalau di bulan puasa ada orang tidak puasa. Kalau dia tidak puasa di rumah mau makan di rumah terserah urusan dia. Tapi ketika dipublikasikannya di depan umum dia melakukan itu, hak saya melarang. Makanya belum masing-masing saya kejar. 3 orang anak muda. Kita bukan benci orangnya ini, kita tidak benci orang, kita benci perbuatan. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan dunia itu bisa kita nikmati, tidak ada larangannya itu, dengan catatan jangan sampai hartamu, jangan sampai keluargamu membuat kamu sibuk lalai sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hidup di dunia, Pak, kita bisa menikmati ini martabat Mesir. Ketika di dunia, Pak, kita bisa merasakan itu. Ketika sehat, ketika apa lagi? Ketika masih Allah tanamkan rasa itu dalam diri kita. Kan berkali-kali saya ingatkan 7 sifat Allah yang Allah pinjamkan perlahan Allah tarik. Maka ketika kita sekarang masih sehat dan masih hidup di dunia, apa yang kepengen dalam hati kita kabulkan. Jangan batasi. Apa mau Bapak Ibu nanti ketika sudah hidup sudah payah, penyakit sudah banyak, mohon maaf kita sudah tergeletak di tempat tidur, datang orang nawarkan martabak lah, bakso lah, mie ayam lah, bila perlu dibikin martabak Mesir pakai kuah sate. Mau? Tidak bisa lagi. Kenapa? Karena kita sedang tidak sehat, selera kita sedang ditarik. Ketika kita sudah sakit, sudah tua, diajak orang pergi jalan-jalan, mau ke Selancar kah, mau ke air terjun Ekmatua, mau ke Kilau Sungai, udah nggak ada selera lagi. Maka sekarang selera itu masih ada, kesehatan masih ada, nikmati. Ketika kau nikmati seluruh fasilitas yang Allah berikan dan itu mendekatkan dirimu kepada Allah, maka Allah akan tambah. Allah pasti tambah. Tapi jangan sampai ketika kau sudah mendapatkan itu lupa kepada Allah, jauh dari rahmat Allah, maka Allah akan menghukum kita ma'isyatan dongka. Allah berikan kita kehidupan, sempit kita dalam hidup ini. Bagaimana sempit hidup itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Punya uang tapi tidak bisa menikmati uang. Sudah banyak pemantang. Ini hati-hati nih. Mana kita pilih, punya uang 1 goni tapi sakit-sakitan. Yang satu uangnya tak ada, tapi tak ada pantangannya. Mana yang kita pilih? Punya uang 1 goni sakit-sakitan. Sementara kawan ini tak ada uangnya, tapi tak ada pantangannya. Mana kita pilih? Makanya Bapak Ibu, nikmat yang Allah berikan itu jangan cuma melulu kita pikirkan soal uang. Banyak orang yang punya uang tak bisa menikmati uangnya. Kenapa? Karena sudah banyak pantangannya, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi. Nah kayak dulu kan
Asam di gunung, garam di laut, dalam kuali bertemu juga. Sekarang asam di gunung, garam di laut, bertemunya di asam urat. Itu bagus seperti kita. Uang tak banyak, tapi pantangan tak ada, batang pisang dikasih gula pun enak. Makanya diberikan Allah kita kehidupan, tapi sempit kehidupan kita. Banggalah dengan kesombongan yang kita miliki, tapi coba lihat batasan kita. Mau seberapa lama kita dengan kesombongan? Tidak mau datang ke masjid, tidak usah. Ada masanya pun nanti kita dibawa ke masjid. Tidak apalah payah-payah, tidak mau masuk ke masjid Al-Qur'an itu. Mola, tak usah. Nanti ada masanya, mau tidak mau dibawa kawan kita ke sini. Di sini dekat, melintang. Orang membayangkan apa tak malu kita. Begitu sudah diikat baru datang ke situ, dikerubungi orang yang banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mayat itu, jasadnya yang mati, ruhnya itu kan masih melihat dia. Karena ruh pun meminta kepada Allah, ya Allah izinkan aku melihat jasadku rindu. Karena jasad dan ruh dua makhluk yang berbeda, jangan dianggap sama. Makanya berpisah dia, ibarat HP casing dengan sinyalnya. Nah, itu seperti itu tubuh kita ini. Banggalah dengan kehidupan kita. Tidak mau menyembah Allah sombong-sombong, ma'isyatan dongka, disempitkan Allah. Kepengen Pak makan sate, tapi takut Pak usus kita ini tidak tahan. Kepengen Pak makan sambal belacan, bukan main yang lahapnya orang, diambilnya terong, diambilnya daun ubi rebus, digelimang lalu dimakan. Popolu kawan tadi, nanawa menahan selera. Nah, kenapa nak makan? Kalau seperti itu sudah kebanyakan penyakit, coba balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, hidup ini bukan kehendak kita. Kita hanya menjalani, takdir itu sudah ditentukan Allah, sementara nasib kita yang menumpah sudah ditentukan Allah, Pak. Makanya kan pernah kita kaji, tidak ada di antara kita yang hadir di sini punya niat dalam rahim atau ketika kecil akan tinggal di daerah Al-Qur'an. Tidak ada kita punya niat. Karena nasib kita kasih, bukan karena takdir. Takdirnya sudah Allah tentukan kita bakal mendapat di sini. Karena ingin merubah nasib, maka kita datang ke sini. Sekarang nasib kita hidup di dunia, Pak. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat adalah tujuan kita yang paling utama. Sementara di dunia kita tidak berjuang untuk mengejar akhirat itu. Udah banyak contohnya kan. Ketika kita diantar, sekarang udah agak keren mayat, dibawa pakai ambulan. Kalau dulu kan ini mana? Enggak banyak bertanya, mana lebih ambulan Ustaz? Digendong, dipikul atau naik ambulan? Abdullah naik ambulan, tak capek orang. Ini kadang-kadang hidup udah usahakan mati, usahakan pula. Mohon maaf ya Pak, udah berat. Kadang-kadang kalau mayat ini asal sedikit saja ada salah dalam langkah jadi fitnah. Ini saya sering mendapati seperti itu, Pak. Sampai di kuburan, begitu mau dimasukkan ke dalam kubur, kuburannya runtuh, langsung kena apa itu? Kena komen. Itulah kan. Runtuh kuburan tuh, Pak. Belum masuk mayatnya, udah langsung kita komentar. Tutilah kan. Iyo, udah paham kita itu bahasa isyarat. Kalau dipanjangkan, waktu hidup sampai ini itu tidak diterima di tanah. Padahal tanahnya tanah kosong. Itu pekuburan kita itu sering seperti itu. Makanya dulu pernah dibuat macam mana Ustaz, tak bisa kita bikin lahat samping. Bikin lahan bawah, mana yang lebih ambil lahan samping atau lahan bawah? Sama-sama namun lahan. Ya kan? Runtuh kultur tanahnya yang beda. Ini tanah liat, keras dia. Yang
ini di tanah pasir. Apalagi kadang-kadang begitu penimbunan, beda Pak menimbun di waktu musim panas dengan musim hujan. Kalau musim panas kan tanah kering, begitu tanah kering ditimbun kuburan tadi sudah padat, tiba-tiba hujan pasti jatuh. Udah komen lagi, itulah tanah menumpik tak ada dikubur. Banyak dosa, nah kan? Semua jadi fitnah bagi. Makanya Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah kita perbaiki karena kita tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikan setiap tarikan nafas kita itu adalah zikir kepada Allah. Jadikan setiap jalan kita itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata, jangan pernah kosong hati kita dari mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan memasukkan Allah dalam hati kita, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Kesenangan Bapak mungkin bisa mencarinya, kesenangan mungkin Bapak bisa membelinya, tapi ketenangan itu tidak bisa dibeli. Hablum minallah perbaiki. Yang kedua, hablum minan nas. Hablum minan hubungan dengan manusia. Tidak usah banyak silau kita melihat orang, tidak usah banyak iri hati kita melihat orang, tidak usah tunjukkan kesombongan kita, karena sama-sama kita ini daripada air yang memancar minas sulbi wa taraib. Tidak ada bedanya antara orang Arab dengan orang Azam, tidak ada antara orang Afrika dengan orang Cina. Semua itu adalah sama. Yang membedakan kita adalah ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pangkat, jabatan, harta itu hanya titipan di dunia, sementara nanti di akhirat itu pertanggungjawaban yang akan kita kemukakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, pertanyaan di depan malaikat itu sama. Marrabbuka. Siapapun kita, pertanyaan malaikat sama. Waman nabiyuka wa ma. Tidak ada beda. Mau kaya kau mau miskin, pertanyaan itu tetap ada. Siapapun kau mau kaya mau miskin, dalam kubur tetap sama kedudukan kita. Yang membedakan nanti adalah amal kita dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan dalam hati ketika Allah memanggil kita dengan panggilan yang indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai kalian yang mempunyai jiwa yang tenang, yang taat, yang takwa kepada Allah. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada Tuhan kalian dengan keridhaan Allah. Allah senang memanggil kalian, kalian tidak takut dipanggil Allah. Pada hudi ibadi, masuk dalam golongan yang mana yang kalian suka, yang mana yang kalian senangi. Wadkhuli jannah, dan ini adalah surga untuk kalian. Hidup di dunia kita dalam aturan Allah. Ketika kembali nanti kita mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat. Allahumma bi'il aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.